Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang pernah kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke, Wak Geng, saat ini saya masih akan mengarah terhadap manusia tersebut. Saya masih akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa rencana dia terhadap diri kamu dalam waktu dekat ini? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang masih lebih mendominasi terhadap kondisi energi kamu? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya sudah tidak lagi memiliki suatu kepercayaan, sudah tidak ingin lagi memberikan suatu ketulusan, dan sudah tidak ingin lagi memprioritaskan seseorang yang dimana seseorang itu memberikan suatu kekacauan. Dengan kata lain, keluarnya kartu yang saya pegang ini, kalau saya arahkan kembali terhadap satu energi tersebut, bisa saja satu energi itu sedang mempergunakan
logika yang bermain, bukan perasaan yang bermain untuk saat ini. Karena ketika perasaan untuk dimainkan kembali, satu energi tersebut seperti orang yang sudah cukup trauma untuk mendapatkan suatu kondisi apabila perasaan tersebut mendapatkan suatu sakit hati. Bukan hanya itu saja, keluarnya kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran terhadap satu energi yang saya katakan tadi. Sepertinya sedang membutuhkan seseorang agar bisa memberikan suatu arahan atau nasihat untuk mendapatkan suatu dukungan dan perubahan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu ini pun memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut berasal dari sifat ataupun karakter pihak lain tersebut. Kenapa saya mengatakan berasal dari sifat atau karakter dari pihak lain? Mungkin pihak lain tidak bertanggung jawab dari sesuatu hal yang pernah dibina atau yang pernah dibangun. Tidak bertanggung jawab secara tindakan, tetapi secara ucapan dengan seenak-enaknya mengikat satu komitmen tanpa ada pembuktian. Ibaratnya geng, saya mengategorikan manusia atau pihak lain tersebut seseorang yang sangat tidak dewasa atau sebagai pengganggu terhadap pemikiran orang lain. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap kondisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi kamu dengan keluarnya kartu yang saya pegang ini, kartu ini mengharuskan diri kamu untuk mengambil satu keputusan yang dimana keputusan itu suatu perubahan. Mengharuskan diri kamu untuk bertindak. Karena ketika diri kamu mengambil satu tindakan, tindakan kamu itu akan mengarahkan diri kamu di dalam kondisi yang benar-benar membuat diri kamu mendapatkan keberuntungan, ketenangan, ataupun kenyamanan. Saya rasa tindakan itu harus secepatnya kamu ambil kalaupun diri kamu menginginkan suatu kebebasan. Tetapi kalau memang diri kamu tidak menginginkan suatu kebebasan, ya itu tergantung bagaimana keputusan kamu. Yang menentukan diri kamu bahagia adalah diri kamu. Yang menentukan diri kamu untuk mendapatkan suatu keterpurukan, ya itu keputusan kamu. The Emperor. Sebenarnya diri kamu itu sudah mendapatkan berbagai keberuntungan.
sebenarnya diri kamu itu sudah mendapatkan berbagai keseimbangan. Tetapi yang menjadi salah satu faktor keberuntungan itu masih terhambat terhadap diri kamu. Kamu tidak bisa membedakan mana yang namanya perasaan dan mana yang namanya logika. Terlalu mendominasi salah satu aspek kamu. Terlalu mendominasi perasaan. Perasaan yang kamu dominasikan tersebut justru membuat diri kamu berada di dalam kondisi apa? Emosi. Justru membawakan diri kamu di dalam kondisi apa? Sensitif. Menutup diri, tidak lagi percaya, seakan-akan diri kamu menuntut suatu hukuman terhadap orang yang telah menyakiti diri kamu. Padahal kesalahan itu letaknya terhadap diri kamu, yang dimana kesalahan itu karena diri kamu mendominasi urusan perasaan kamu. Saya tidak menghakimi diri kamu. Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti. Dan saya tidak menyalahkan diri kamu ketika diri kamu lebih mendominasi terhadap perasaan kamu. Mungkin hal itu terjadi karena diri kamu memiliki kepercayaan yang luar biasa terhadap orang yang kamu prioritaskan. Tetapi untuk saat ini saya ingin bertanya, orang yang kamu prioritaskan itu bertanggung jawab atau tidak? Orang yang kamu perjuangkan itu merespon tindakan kamu atau tidak? Orang yang kamu pertahankan itu mampu memberikan diri kamu suatu ketenangan atau tidak? Orang yang kamu berikan suatu keseimbangan memberikan diri kamu dampak positif atau tidak? The Emperor, bagaimana mungkin dia bisa merespon apa yang pernah kamu berikan, sementara manusia itu memiliki sifat yang dimana sifat tersebut terlalu egois dan arogan. Coba kamu bayangkan perkataan saya tadi, tujuannya kemana? Tujuannya kemana kalau saya mengatakan egois dan arogan? Ya, mengarah terhadap hubungan kamu sebagai formalitas, sebagai boneka yang kapan saja manusia itu untuk mempermainkan boneka, ya kamu siap. Emang ini manusia yang kamu perjuangkan keturunan Firaun atau keturunan Kleopatra, sehingga diri kamu masih memikirkan manusia ini walaupun manusia ini sudah pergi meninggalkan diri kamu dengan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Keturunan apa dia? Apakah diri dia bisa memberikan diri kamu suatu materi yang bermiliar-miliar sehingga diri kamu masih memikirkan manusia itu? Kalau toh juga materi kamu yang terpuruk akibat ulah dari manusia ini, lebih baik kamu buang ke tong sampah. Percuma kamu memperjuangkan seseorang kalau seseorang itu menganggap perjuangan kamu itu sebatas tai kucing. Itu dia, Wageng. Coba sekali-sekali putar balikkan keadaan tersebut. Jangan diri kamu yang selalu memikirkan manusia itu, coba buat manusia itu yang memikirkan diri kamu. Pernah tidak kamu mengambil satu tindakan agar tindakan itu memutarbalikkan kondisi kamu? Saya rasa belum pernah, ya kan, Wage? Karena apa? Karena perasaan kamu yang terlalu kamu permainkan.
Kalau seandainya logika kamu permainkan, mungkin kamu akan memutarbalikkan kondisi tersebut yang dimana manusia itu yang memikirkan diri kamu, bukan kamu yang memikirkan diri dia. Coba ciptakan hal tersebut. Jangankan untuk menciptakan, untuk bergerak saja mungkin kamu selalu disalahkan. Ya iyalah disalahkan. Orang raja, orang ratu. Raja di atas raja, ratu di atas ratu. Mana mungkin untuk disalahkan manusia itu, pasti akan selalu dibenarkan. Itulah ciri khas sifat yang egois dan arogan. Selalu menganggap dirinya paling benar, padahal sudah nyata kesalahan diperbuat. Itu dia. Akibat dari kehadiran manusia ini, semua perencanaan kamu tertunda. Semua tindakan kamu tidak bisa kamu kontrol. Membuat energi yang berada di ruang circle kamu seakan-akan bertengkar terhadap diri kamu dan membuat sifat dari perasaan kamu seakan-akan kebingungan dan stres. Itu dia, Wak geng. Ayo, apakah perkataan saya ini menggambarkan bagaimana kondisi diri kamu di masa lalu, atau mungkin masih menggambarkan bagaimana kondisi energi kamu untuk saat ini? Ingat, perkataan saya ini bukan memberikan diri kamu suatu sugesti. Anggap ini adalah permainan, bukan suatu acuan atau keputusan untuk kamu ambil. Kita sama-sama manusia, sama-sama diciptakan. Bukan berarti perkataan saya ini mengharuskan diri kamu untuk bergerak agar berpisah. Tidak. Semua kembali terhadap pola pemikiran kamu untuk menyikapi perkataan saya. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, apa rencana manusia ini dalam waktu dekat terhadap diri kamu? Saya rasa ini manusia akan membuang seluruh sifat egois dia untuk mendapatkan diri kamu kembali. Karena secara tidak langsung, tanpa kamu sadari, manusia ini masih mencari tahu bagaimana kehidupan kamu ketika diri kamu tidak lagi bersama dengan manusia ini. Manusia ini masih terkoneksi terhadap diri kamu. Terkoneksinya terhadap diri kamu karena diri kamu sudah berpisah. Kalau seandainya tadi masih berdekatan dan kamu masih mempergunakan perasaan kamu, mungkin koneksi tersebut akan selalu memberikan dampak buruk terhadap diri kamu. Masih terkoneksi secara kuat dalam kondisi batin. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Wheel of Fortune. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Wheel of Fortune. Di mana kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini mengarah terhadap perputaran waktu. Waktu akan memberikan suatu keseimbangan dan waktu akan menjawab dari kondisi batin seseorang yang dimana batin tersebut sudah benar-benar dikecewakan dan tersakiti. Apa yang barusan saya katakan mungkin lebih mendominasi terhadap energi kamu. Sebenarnya keberuntungan itu sudah berpihak terhadap diri kamu. Sebenarnya keseimbangan itu sudah berpihak terhadap diri kamu. Tetapi ada satu faktor yang menghambat hal tersebut
tidak kunjung kamu nikmati. Mungkin faktor itu kamu sendiri yang mengetahui. Tanpa saya memberikan penjelasan dari satu faktor itu, secara tidak langsung kamu sudah menyadari faktor yang saya katakan tadi. Itu dia Wage. Kalau kamu sudah bersikap tegas dan mengambil satu keputusan, The Wheel of Fortune akan menggantikan posisi kesedihan kamu menjadi posisi kebahagiaan. Itu dia. Ayo terus-menerus gali lubang itu, agar lubang itu semakin dalam, agar diri kamu selalu menangis. Ayo gali. Sekali-sekali kabari saya agar diri saya bisa membantu diri kamu untuk menggali lubang tersebut. Orang mah dilahirkan ke dunia mencari kebahagiaan. Kalau kamu mencari penderitaan, sudah menyadari tetapi tidak mau keluar, malah masih memikirkan. Ini Dewa Geng. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Wheel of Fortune, kalau kamu bersikap tegas di dalam satu kondisi hubungan yang masih memiliki ikatan ataupun tidak memiliki ikatan, sengaja memberikan tarik ulur. Ketika manusia itu memberikan diri kamu suatu komunikasi, saya yakin dan percaya manusia ini menunggu satu momen dan ingin memberikan suatu pesan terhadap alam semesta agar alam semesta mempersatukan atau mempertemukan diri kamu dengan diri dia. Ini manusia menunggu satu momen, menunggu perputaran waktu bisa meminta maaf terhadap diri kamu dengan tulus. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Temperance. Terjawab di dalam kemunculan kartu ketiga. Dia yang lebih mendominasi untuk membuat hubungan yang sudah kamu anggap selesai, tetapi manusia itu akan menganggap hubungan itu masih bisa untuk diperbaiki dan masih bisa menjalin suatu keseimbangan dan menjalin suatu kerukunan terhadap diri kamu. Ini manusia masih berharap, tetapi tergantung bagaimana pergerakan energi kamu. Kalau pergerakan energi kamu memberikan suatu respon yang dimana respon tersebut berupa tarik ulur dan sikap tegas, saya yakin manusia ini yang akan selalu berusaha untuk mencari diri kamu. Jangan jadikan diri kamu itu seseorang yang tidak memiliki kelas. Jadikan diri kamu itu seseorang yang berkelas tinggi. Dia yang pergi meninggalkan diri kamu. Ngapain pula diri kamu masih memikirkan? Yang seharusnya kamu pikirkan bagaimana kondisi diri kamu untuk kedepannya. Apakah bisa makan atau bisa menangani beban atau tanggung jawab kamu? Itu yang harus kamu pikirkan. Bukan asmara kamu yang kamu pikirkan. Hidup di dunia ini memang membutuhkan pasangan, tetapi bukan hanya pasangan yang dibutuhkan di dunia ini. Memang harus memiliki pasangan, tetapi kalau pasangan hanya tujuannya menyakiti, lebih baik tidak usah memiliki pasangan. Itu dia Wage. Itu prinsip. Jadikan diri kamu atau tanamkan di dalam logika kamu itu, kamu memiliki prinsip. Orang yang benar-benar memiliki prinsip. Jangan karena perasaan kamu mudah dirayu, pernah diginikan, pernah begono, pernah begini, bla 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 bla. Lagi-lagi logika kamu tidak kamu mainkan. Itu dia. Coba putar balikkan kondisi itu sekali-sekali. Jangan kamu yang selalu memikirkan dia. Buat diri dia yang memikirkan diri kamu.
pasti kamu merasa bahagia, tenang. Bagaimana perkataan saya? Masuk tidak terhadap logika kamu? Cocok tidak terhadap diri kamu? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, tidak usah angkat. Dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Knight of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Knight of Swords. Raja pedang, ratu pedang. Yang dimana pedang tersebut seakan-akan mencari suatu kemenangan, yang dimana kemenangan tersebut membuat pihak lain bisa kembali. Dengan kategori keluarnya kartu Knight of Swords, seakan-akan dia yang akan mencari diri kamu. Keluar sendiri tidak kartunya. Saya tidak tahu apakah ini suatu sinyal atau suatu kebetulan. Kamu bisa melihat sendiri nih. Jreng-jreng. Knight of Swords mencari diri kamu dalam kondisi penuh kekecewaan, penuh dengan rasa emosi, penuh dengan rasa sakit hati. Dia yang akan mencari diri kamu kalau kamu bisa memutarbalikkan kondisi tersebut. Percayalah, saya tidak memberikan suatu sugesti terhadap diri kamu, tetapi mencoba membuka logika kamu agar diri kamu itu paham kamu itu masih berharga. Mungkin di mata manusia itu kamu tidak berharga, tetapi di mata saya kamu itu jauh lebih berharga daripada manusia tersebut. Jadikan diri kamu itu seseorang yang berkelas tinggi, jangan rendahan. Sudah ditinggalkan, malah memikirkan. Sudah tidak bertanggung jawab, tetapi seakan-akan merengek-merengek. Kapan ya kembali? Kapan ya ini? Kapan ya ini? What the fuck? Jangan pikirkan bagaimana kondisi orang lain kalau kondisi kamu belum bisa kamu pikirkan. Saya berbicara terhadap perkataan saya ini bukan dalam arti saya manusia yang paling benar. Saya bukan manusia yang paling benar. Saya bukan manusia yang kategori perkataan saya bisa dibenarkan ataupun disalahkan. Tidak beda jauh diri saya dengan diri kamu. Tetapi saya mencoba untuk sama-sama berpikiran logika. Saya tidak mau mengarah terhadap perasaan karena perasaan itu akan selalu membuat situasi kehancuran. Situasi akan dimanfaatkan, situasi akan diliciki. Itu dia wakil. Bagaimana? Kita lanjut atau tidak? Hah? Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Hierophant. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Hierophant. Di mana kemunculan kartu The Hierophant ini kartu yang mengarah terhadap pemikiran yang dimana harus bisa bijak untuk menentukan. Saya rasa dalam waktu dekat pemikiran kamu ini masih akan diuji. Diuji dalam arti seseorang mencari diri kamu. Seseorang akan mencari diri kamu. Semua tergantung bagaimana keputusan kamu dalam waktu dekat. Apakah masih ingin kembali atau memang tidak ingin kembali. Pergunakan logika secara bijak. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Fool. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Fool. The Fool, full kebodohan. The Fool, jembatan untuk melampaui batas yang dimana jembatan itu
lebih mendominasi terhadap manusia tersebut agar manusia itu bisa kembali hidup bahagia. Tetapi ketika manusia ini ingin kembali terhadap diri kamu, ada pemikiran yang seakan-akan bingung untuk menghadapi suatu kebahagiaan dari tindakan energi lama kamu yang akan mencari diri kamu. Saling sinkron, the fool dengan the hierophant. Bijak agar diri kamu tidak bodoh. Bijak untuk melangkah agar diri kamu tidak lagi melihat dan merasakan bagaimana manusia itu memperlakukan diri kamu dengan situasi kebebasan ataupun kesenangan. Oke, Wak Geng, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan sesuai dengan topik yang apa yang saya katakan tadi. Apa rencana dia dalam waktu dekat untuk diri kamu? The Wheel of Fortune. Menunggu suatu pesan agar alam semesta mempertemukan diri kamu dan dia akan berusaha keras membawa diri kamu kembali. Oke, Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.